Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat ya, karena saya lihat tadi ketemu Bapak Camat senyum-senyum ya, berarti kan wilayah aman ini. Ini saya senang kalau udah ketemu Camat senyum-senyum, Pak Kapolsek juga ya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suatu kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Kapolres, kemudian Bapak Ketua Dewan atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan yang saya hormati pula, serta Kepala Dinas yang membawahi daripada tim terbaru ini, serta Bapak-Bapak Muspika, baik itu Kapolsek, Ramil, termasuk yang saya banggakan lagi Bapak-Bapak Camat yang dapat hadir pada hari ini. Tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres masalah tim terpadu ini. Jadi memang ini suatu langkah dari pemerintah daerah yang sangat-sangat tepat membentuk tim terpadu dalam hal hutan. Karena kita tahu hutan kita ataupun daerah wilayah kita itu banyak hutannya, berbeda dengan daerah pesisir yang banyak lautnya. Nah, kalau kita ini banyak hutannya, sehingga tidak ada salahnya kemudian itu sudah langkah yang bagus untuk pemerintah daerah untuk membentuk tim ini. Dan ini harus kita laksanakan dengan baik seluruh komponen masyarakat, termasuk tim terpadu ini. Mungkin saya memberikan masukan saja sedikit tambahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, karena pengalaman kita sangat banyak ya. Alhamdulillah memang kebetulan saya juga ada wilayah saya di Bener Meriah, dan ini sudah banyak terjadi juga di Bener Meriah. Mudah-mudahan tidak terjadi di Aceh Tengah kita ini ya. Sudah mulai perambahan hutan, sudah mulai penebangan hutan, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Karena apa? Yang kena imbasnya nanti masyarakat kita yang ada di bawah daripada pegunungan ataupun hutan itu sendiri ya. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena memang apa? Hutan kita dengan kondisi keamanan yang semakin baik, masyarakat secara berlahan, secara pelan-pelan menambah lahannya ya, untuk bercocok tanam. Tapi ini juga tidak bisa kita biarkan kalau sampai merambah ke hutan lindung atau hutan konservasi. Ini akan merugikan daripada masyarakat itu sendiri ya. Sehingga langkah yang perlu kita lakukan sebagai tim terpadu ini adalah, mungkin saya memohon kepada Kepala Dinas Kehutanan termasuk juga perangkatnya yang ada untuk melaksanakan pendataan betul dan pemetaan mana hutan-hutan yang kawasan hutan ini yang konservasi, yang hutan lindung. Walaupun memang sudah ada pemetaan itu, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu apa itu konservasi. Ya, mungkin kalau hutan lindung mungkin mereka tahu konservasi itu berarti di atasnya hutan lindung yang tidak boleh sama sekali untuk dikelola. Ataupun APL. Nah, APL itu yang baru bisa dikelola. Ya, area untuk penggunaan lain. Ya. Jadi ini yang perlu tim ini juga mengevaluasi masalah pemetaan ini. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan mensosialisasikan atau memberikan himbauan, penyuluhan. Itu sangat-sangat esensi. Karena apa? Tanpa itu kita lakukan, tim terpadu ini percuma tim ini akan dibentuk. Karena masyarakat kita, ya, saya sampaikan mereka itu sudah pandai-pandai. Ya. Kalau sudah merambah, wah saya tidak tahu Pak.
tidak tahu batas-batasnya. Nah ini supaya kita juga tidak kerja dua kali, ya usahakan mungkin tadi pemetaannya betul-betul tadi disampaikan Pak Kapolres, kecil sekali ini ya kita besarkan, ya kalau perlu besar-besar sehingga bisa dibaca oleh masyarakat kita bahwa ini kawasan hutan yang tidak boleh dirambah ataupun ditebang. Kita berikan juga pembelajaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya hutan ini. Ini sudah terjadi banyak longsor, sudah rutin tiap hari kita laksanakan, dan ini intensitas air ataupun curah hujan sampai bulan November akan semakin tinggi. Makanya kalau saya malam-malam kalau hujan deras, Pak Camat, bukan enak tidur sama istri, bukan, bingung saya, aduh di mana ada longsor lagi nih. Nah, saya berharap cemas, ya H2C istilahnya. Ini jangan ada daramil laporan Pak Dandim ini longsor, langsung meluncur ke sana. Seperti itu. Jadi memang itulah kondisi alam kita. Jadi saya harapkan kita seluruhnya tim terpadu ini bisa melaksanakan tugas yang sudah di-SK-kan oleh Bapak Bupati ini dengan baik. Ya ini tanpa adanya komunikasi kita tidak akan mungkin bisa terlaksana. Kemudian tadi juga disampaikan penertiban, memang betul. Setelah dilaksanakan penghimbauan sosialisasi, ya kita laksanakan penertiban. Ya, siapapun itu, kita jangan pandang bulu, ya mau bulu ayam, bulu apa terserah. Yang penting siapa yang belakang kita harus tindak, supaya tidak merambat ataupun merembet ke yang lain. Ya. Setelah kita laksanakan penertiban, ya mungkin kalau yang sudah dirambah kita laksanakan suatu upaya pengembalian daripada fungsi hutan itu, dan kita siap, ya kita siap untuk melakukan reboisasi, bentuknya penghijauan kembali untuk fungsi daripada hutan itu. Karena ada juga masyarakat yang tidak tahu, kemarin kejadian di Jagung kita ada banjir bandang, jadi masyarakat juga harus kita sampaikan untung rugi ataupun positif negatif, termasuk bagaimana manfaat daripada hutan ini untuk kita. Kemudian di samping kita melaksanakan penertiban, ini juga tidak kalah pentingnya, ini hubungannya dengan polisi hutan juga termasuk pihak kita semua, penggunaan area lahan yang tidak semestinya dilakukan. Maksudnya penggunaan lahan ini ada yang jauh-jauh di hutan yang agak-agak dalam itu mereka malah menanam yang tidak seharusnya. Ya kita dengar kemarin itu ada sampai ganja ditemukan 8 ton. 8 ton. Diusut-usut dari mana? Dari Aceh. Ketemunya di Riau. 8 ton, Pak. Kita bisa bayangkan itu. Kalau 8 ton itu mungkin bisa tewas kita kalau pakai itu. 8 ton. Saking banyaknya ini mungkin perlu juga kita ada penertiban atau mungkin patroli ke hutan-hutan yang mungkin polhut, hutan-hutan yang agak ke dalam, ya. Karena pengalaman kami juga di Benang Meriah itu di bawah rimbun, Pak. Rimbun sekali. Dari bawah itu tidak kelihatan. Kita masuk kiri kanan pakai kereta itu masuk ke dalam, ternyata di atas gundul, Pak. Habis semuanya. Jadi mereka melakukan kegiatan itu dari atas baru ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya siapa tahu di atas dia tanam yang lain, ya seperti tadi ganja itu. Nah jadi ini juga perlu kita upayakan untuk penertiban. Di samping tadi ya kita berbudaya bagaimana hutan kita ini tetap lestari untuk kedepannya. Ya kemudian yang terakhir yang kita perlu saya perlu sampaikan adalah wilayah kita memang sumber alamnya kaya, Pak. Ya, sangat kaya. Tidak hanya hutan. Kita bersyukur, ya. Kita punya ASI yang sangat besar di sini. Kita orang lain mungkin tidak punya ASI. Kita mungkin ini tidak ada matinya ASI kita karena dingin cuacanya. Ya. Wilayah kita ketinggian. Hutan kita banyak. Itulah yang bisa menimbulkan oksigen yang bisa menyehatkan badan kita.
Selain itu banyak, tadi disampaikan batu giok juga, memang udah mulai kita punya apa batu giok itu. Saya lihat juga ini bapak-bapak camat sudah punya ini biosolar itu, ya nggak tahu biobensin mungkin ada itu premium gitu ya, ya istilahnya kalau Pak Dandim masih polos-polos kan gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi kekayaan alam kita itu tidak hanya hutan, banyak. Nah, ini yang perlu kita jaga juga, ya. Jadi saya harapkan kepada seluruhnya kita yang hadir di sini, ya, kita upayakan untuk bisa kita jaga. Caranya itu tadi, ada tim terpadu ini kita berdayakan, ya. Nanti akan ada evaluasi, ya. Mudah-mudahan berlanjut terus. Nanti mungkin Pak Sekda bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati ataupun kepada Dinas Kehutanan bagaimana prosesnya, tindak lanjut daripada tim terpadu ini. Saya kira itu tambahan kami. Masalah kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sangat berharap sekali untuk bisa kita lakukan dengan serius, dengan semangat, ya. Kemudian secara bersama-sama, koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait. Terima kasih. Berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.